Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada sesi pagi ini saya akan melakukan satu evaluasi terhadap apa yang kita rencanakan, bagaimana pengembangan di HK Aston dilakukan. HK Aston sebagai bagian daripada PT Hutama Karya, di mana Hutama Karya telah bertransformasi pada tahun 2014 dan HK Aston juga berdiri di 2010, telah banyak melakukan suatu perubahan-perubahan. Dimulai dari pengembangan bisnis kita di JTTS sebagai dukungan manufaktur terhadap konstruksi di JTTS, kemudian juga di 2019 kita mencanangkan pengembangan bisnis anorganik, di mana pada 2019 kita mengakuisisi PT HK Birawa Steel, kemudian memantapkan di 2020 kita juga mengakuisisi dua perusahaan lagi yaitu PT SIS dan PT ACP menjadi bagian daripada PT HK Aston, sehingga saya harus bisa melihat bagaimana produk inovasi kedepannya di HK Aston. Bagaimana Mbak Uro untuk kesiapan kita melanjutkan dari hal ini? Silakan Mbak Uro. Ya, terima kasih Bapak. Baik, mungkin kita akan membahas tentang visualisasi dan goal transformasi dari PT HK Aston sendiri. Untuk visi kita di tahun 2030 adalah to be the most valuable infrastructure partner solution in Indonesia, Pak. Diawali dengan tahun 2025, Pak, kita harus memperkuatkan atau mengoptimalisasi proyek internal kita, serta untuk proses transformasi agar kita bisa bersaing di pasar eksternal, kita harus sudah bisa selesai di tahun 2025 untuk menuju menjadi perusahaan pendukung infrastruktur dan servis multi bisnis dan manufaktur. Oke. Secara human capitalnya siap ya apa yang kita lakukan terhadap pelatihan-pelatihan, kemudian evaluasi daripada human capital untuk dukungan terhadap kegiatan ini. Untuk dari sisi human capital kita sudah harus ready dengan core kompetensi apa saja yang mungkin akan berubah dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus kita penuhi, Pak, program-program dalam pemenuhan kompetensi tersebut, terutama untuk pemenuhan sumber daya manusianya, human capital readiness, Pak, di mana dengan perubahan kompetensi tentunya kita membutuhkan sumber daya manusia yang dengan kapasitas dan pengalaman yang berbeda, Pak. Terima kasih Mbak Woro. Selanjutnya bagaimana Mas Henry terhadap transformation and goal expression ini? Ya Pak, menyambung yang telah dijelaskan Pak Woro, di mana visi perusahaan PT HK Aston pada tahun 2030 menjadi perusahaan to be the most valuable infrastructure partner solution in Indonesia, dan ini adalah komposisinya Pak yang dijelaskan oleh Mbak Woro, di mana menjadi dua fase. Fase pertama adalah fase dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Portofolio produk HK Aston masih didominasi oleh hot mix, ready mix, dan precast atau produk manufaktur yang saat ini dijual untuk mendukung Trans Sumatera. Namun di fase kedua, di mana dimulai di tahun 2025 hingga 2030, PT HK Aston akan merambah di bidang service, lalu ada renewable energy, dan bidang usaha jasa lainnya yang mencapai 20% lebih, Pak. Di fase pertama strateginya mengoptimalisasi penyerapan pasar JTTS, lalu adalah sebagai fase di mana shifting bisnis ini akan diserahkan kepada anak perusahaan, lalu akan dilanjutkan dengan backward integration yang selama ini telah terjalankan di PT HK Aston, Pak. Di fase kedua, PT HK Aston akan fokus pada penguasaan teknologi seperti penguasaan advanced precast, lalu akan masuk ke bisnis renewable energy atau energi baru terbarukan, dan masuk ke bisnis smart city dan nilai bisnis lainnya, Pak. Oke, terima kasih Mas Henry. Saya berharap ini bisa dilakukan koordinasi dengan pengembangan, kemudian dengan operasi, sehingga apa yang mungkin kita rencanakan juga bisa inline ya, dengan rencana kerja dengan perusahaan kita. Terus melanjutkan hal yang ini terkait kepada bisnis model canvassing. Ya, bagaimana Mas Sena terhadap apa-apa yang mungkin menjadi planning kita terhadap kelanjutan daripada pengembangan organik kita? Izin untuk menyampaikan terkait bisnis model canvas PT HK Aston di B2B-nya, di mana kita memiliki value proposition sebagai the most valuable infrastructure partner solution Indonesia. Di sini kita akan menarget customer segment. Di customer segment, di mana sebelumnya PT HK Aston untuk sebagai perusahaan manufaktur kita hanya bergerak pada pemerintah daerah, pemerintah pusat, lalu dengan BUMN infrastruktur, perusahaan konstruksi. Maka dengan penambahan bisnis-bisnis seperti bisnis services seperti smart city serta bisnis renewable energy, maka kita akan memperlebar customer segment kita menjadi ke Kementerian PUPR, Kementerian SDM, BUMN infrastruktur, lalu perusahaan provider, PLN. Di samping itu
dikarenakan terdapat rencana terkait IPO, PTHK Aston menempatkan masyarakat umum sebagai salah satu customer segmen kita, di mana kita harus tetap bisa menjaga citra baik PT PHK Aston karena salah satu sumber pendanaan kita dari para masyarakat umum. Selanjutnya, untuk di channelnya, bagaimana untuk mencapai tujuan transformasi PTHK Aston, channel yang digunakan PTHK Aston antara adalah mengikuti beberapa pameran-pameran seperti expo infrastruktur, lalu kita juga menggandeng TV komersial untuk memperkenalkan produk-produk kita, mengenalkan perusahaan kita. Selain itu kita juga aktif dalam melakukan gathering dalam asosiasi-asosiasi. Selain itu kita juga melalui surat kabar dan juga media digital, kita akan tetap mengenalkan produk-produk kita dan juga mengenalkan perusahaan kita. Lanjut, untuk ke customer relationship kita dalam menjalin hubungan baik, kita melalui aksi komunikasi publik, membuat community publik, serta melakukan after sales service. After sales service ini seperti kita memberikan pelayanan seperti apakah ada keluhan dari pelanggan, seperti apakah jalan yang kita aspal masih ada keluhan, lalu kita juga memberikan jaminan tersebut. Lalu untuk produk-produk baru seperti kimia konstruksi, saat produk-produk inovasi Hepal karet setelah kimia konstruksi itu, kita mengenalkan produknya melalui produk trial produk, sehingga masyarakat dan juga perusahaan lain saat akan mencoba menggunakan produk kita bisa mengenalkan trial terlebih dahulu. Lanjut Pak, izin untuk selanjutnya dan terkait key activities. Oke. Dimana di key activities kita, bisnis awal kita adalah produksi precast, hot mix, ready mix, besi beton. Lalu kita juga memperkuat melalui backward integration seperti kita memproduksi aspal curah, kimia adiktif. Lalu untuk penambahan bisnis terkait renewable energy, kita akan memproduksi solar cell, wind turbine yang nanti akan kita rencanakan, kita optimalkan dari anak perusahaan kita di PT Aldo Jatuh Pratama, di mana di sana mereka telah memiliki lahan dan kita akan manfaatkan utilitas, kita meningkatkan utilitasnya di sana. Selain itu, dengan rencana shifting bisnis smart city, maka salah satu key activities PTHK Aston ke depannya adalah terkait investasi sarana jaringan utilitas setelah smart city. Di samping itu Bapak, untuk key resources kita, di mana sumber daya utama kita antara adalah kita bagi menjadi sumber daya antara yang berwujud seperti aset seperti aspal mixing plant, batching plant, stone crusher, alat hantar, PAC, pabrik precast, pabrik besi beton, besi struktur, serta beberapa yang aset-aset lainnya seperti sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi. Karena kita merasa untuk resources bahwasanya kita tidak hanya terpaku pada alat-alat saja, namun juga termasuk sumber daya manusianya. Selanjutnya untuk key partner kita antara lain adalah supplier kita seperti agregat, supplier aspal, bilet, semen, besi. Selain itu juga dalam bisnis smart city kita juga memiliki key partner kontraktor SCUT, produsen instalator. Di samping itu untuk memperkuat pendanaan kita juga menggandeng partner-partner dari lembaga keuangan dan serta IDX karena kita juga berencana akan melakukan IPO. Untuk cost structure-nya sendiri Bapak, biaya yang akan muncul dari bisnisnya antara lain adalah biaya material produksi, biaya pengembangan smart city, bunga, serta dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham PTHK Aston. Selanjutnya, dari model bisnis yang baru ini, pendapatan PTHK Aston yang semula hanya digenerate melalui pendapatan penjual produk akan didapatkan juga dari pendapatan retribusi daerah yang didapat dari pengolahan fasilitas sampah di titik-titik kecamatan, serta pendapatan sewa jaring utilitas yang didapatkan dari provider serta PLN atas bisnis smart city sarana desa utilitas terpadu. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk bisnis model innovation ini Pak, kita menggambarkan melalui grafik tersebut di mana di value proposition kita, di mana sebelumnya hanya produk manufaktur konstruksi, kita akan beralih menjadi produk manufaktur konstruksi dan value di smart city. Selanjutnya dari value yang kita berikan, di mana sebelumnya kita memiliki produk dengan kualitas dengan harga kompetitif, kita akan melakukan menjadi produk dan jasa yang lebih efisien, di mana kita melakukan aksi-aksi korporasi backward integration, di mana itu akan melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya kita. Selain itu, di sebelumnya kita melakukan pengembangan bisnis organik dan anorganik, strategi kedepannya kita adalah atas pengembangan yang telah kita lakukan, kita melakukan optimalisasi aset seperti yang akan kita lakukan di
PT Armindo Chapter Pratama seperti melakukan bisnis baru, renewable energy, PT SES yang kita perkuat dengan bisnis precast, sementara PT Bidawasya yang kita backward integration menuju penjualan trading billet serta ekspansi ke pasar internasional. Selanjutnya, di mana untuk customer segmen kita yang semula tadi Pemda, BUMN, infrastruktur, perusahaan konstruksi, kita akan bergerak lagi memperbesar cakupan customer segmen kita dari Pemda menjadi pemerintah pusat, Kementerian PUPR, Kementerian SDM, BUMN infrastruktur, perusahaan konstruksi, perusahaan provider, PLN, dan masyarakat umum. Mungkin itu Pak yang kita sampaikan terkait bisnis model kanvas dan bisnis model innovation. Oke, terima kasih penyampaiannya dari rekan-rekan semua. Saya berharap ini ditindaklanjuti dengan baik. Tolong koordinasi lagi dengan insan HKA maupun HKA Group agar hal ini bisa juga menjadi suatu kolaborasi bagi di HKA Group maupun di HKA. Ya. Kekuatan masing-masing ini ada. Saya merasa dengan menyambung kekuatan ini menjadi satu kekuatan kita bersama dengan menutupi kekurangan kita yang ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terjalin karena apa? Masa depan HKA Aston di tangan kalian sebagai generasi muda. Ya, oke, terima kasih. HKA Aston, jaya, jaya, jaya.